Tuhan tahu intrik-intrik kotor yang ada di pikiran kita. Itu sisi gelap manusia. Nggak ada yang tahu isi hati kita. Dan tidak ada yang tahu cara berpikir kita, Bapak Ibu. Namun Alkitab katakan Tuhan tahu jalan pikiran kita. Shalom saudara, kita berjumpa kembali. Pada saat ini saya akan renungan dengan judul Di Mata Tuhan. Dengan judul Di Mata Tuhan. Amsal 5 ayat 21 dikatakan, karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan dan segala langkah orang diawasinya. Menurut Amsal, bahwa segala jalan hidup kita terbuka dan diawasi oleh mata Tuhan. Tidak ada satu apapun dalam hidup kita di muka bumi yang tidak terlihat oleh Tuhan, yang tidak diketahui oleh Tuhan. Semua terbuka. Ketika saya mempelajari istilah di mata Tuhan, Bapak Ibu, ada beberapa kebenaran yang dapat kita lihat dan dapat kita pegang dalam hidup kita. Yang pertama, istilah di mata Tuhan itu berarti bahwa Tuhan tahu sisi gelap hidup manusia. Sekali lagi, istilah di mata Tuhan itu berarti Tuhan tahu sisi gelap hidup manusia. Dalam 2 Samuel 11 ayat 27 dikatakan, setelah lewat waktu berkabung, maka Daud menyuruh membawa perempuan itu ke rumahnya. Perempuan itu menjadi istrinya dan melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Tapi hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Bapak Ibu, saya katakan tadi istilah di mata Tuhan berarti Tuhan tahu sisi gelap manusia. Di sini kita mempelajari seorang tokoh bernama Raja Daud. Perhatikan Bapak Ibu, ketika saya ingin mengupas tokoh Raja Daud, perlu kita catat baik-baik. Saya sendiri tidak lebih baik daripada Raja Daud. Siapa saya? Anda juga tidak lebih baik daripada kisah hidup Raja Daud. Nggak ada orang yang lebih baik daripada orang lain. Semua punya titik kelemahan masing-masing. Lalu kenapa sepertinya Alkitab menceritakan, mengisahkan mengenai sisi gelap hidup Raja Daud? Alkitab ingin menegaskan agar kita mempelajarinya dan berhati-hati di dalamnya. Daud adalah seorang pilihan Tuhan. Daud adalah raja yang dipilih Tuhan. Daud adalah pribadi yang dekat dengan Tuhan. Namun demikian, dia punya sisi gelap. Kita belajar darinya supaya kita terhindar dari apa yang telah diperbuat oleh orang-orang yang telah mendahului kita. Pertama-tama bicara mengenai sisi gelap hidup manusia dari kisah Daud yang saya perhatikan Bapak Ibu. Pertama-tama sisi gelap itu bicara mengenai keserakahan yang ada dalam diri manusia. Keserakahan yang ada dalam diri manusia. Raja Daud Bapak Ibu, dia sudah punya kekuasaan. Dia sudah punya tahta, dia sudah punya istana, dia sudah punya kekayaan, Bapak Ibu. Namun Alkitab mengisahkan, satu kali dia berjalan-jalan di atas soto istananya dan melihat seorang wanita sedang membersihkan badannya. Dan ketika Daud melihat wanita itu begitu cantik parasnya, maka Daud mengingini wanita itu sebagai gundiknya atau istrinya. Sementara itu kita tahu Bapak Ibu, Daud telah punya banyak istri sah. Dan Daud telah punya banyak gundik. Mungkin belasan orang yang saya pelajari di Alkitab. Meskipun demikian Bapak Ibu, dia masih ingin mengingini wanita lain yang notabene-nya adalah istri daripada prajuritnya. Begitu dia mengingininya sehingga dia menyuruh utusan untuk membawa wanita itu, kata Alkitab, ke rumahnya. Dia ingin memiliki wanita ini sedemikian rupa dengan kekuatan dan kekuasaan. Dia memakai mempergunakannya untuk mengambil apa yang menjadi milik daripada prajuritnya Uria, Bapak Ibu. Manusia demikian Bapak Ibu. Manusia tidak pernah puas. Kalau dia sudah kaya, pengen tambah kaya. Dia sudah berkuasa, ingin lebih berkuasa. Dia sudah besar, ingin lebih besar Bapak Ibu. Namun ingatlah, keserakahan itu tidak disukai oleh Tuhan. Keserakahan itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Sebagai manusia Bapak Ibu, berhati-hatilah dalam hidup. Ya, meski orang tidak tahu keserakahan kita, Tuhan tahu keserakahan kita. Meski orang tidak tahu keinginan kita, ingin memiliki lebih apa yang orang miliki, Tuhan tahu. Dan ketika kita terjebak pada keserakahan hidup, pada keinginan hidup yang berlebihan untuk memiliki apa yang menjadi milik orang menjadi punya kita,
Ingatlah, Alkitab katakan ada mata Tuhan yang tahu akan kondisi itu. Dan berhati-hatilah, berhati-hatilah, berhati-hatilah. Bapak Ibu, saya tidak tahu bagaimana kondisi hati kita, bagaimana sikap hati kita. Apakah kita punya jiwa yang serakah, merasa kurang, merasa tidak cukup, merasa ingin lebih. Ya, maju itu baik Bapak Ibu. Tapi kalau ingin terlalu lebih dan ingin mendapatkan lebih dengan cara mengorbankan orang lain, itu yang Tuhan tidak suka. Itu yang tidak Tuhan mau Bapak Ibu. Hal ini bisa terjadi dalam kehidupan modern. Bagaimana seorang pengusaha memperdaya para karyawan, bagaimana seorang tuan rumah memperdaya para pembantu. Ya, itu mirip saja kelakuannya. Ingin mendapatkan lebih dengan mengorbankan orang lain. Itu adalah keserakan. Dan Tuhan tahu sisi gelap itu. Dan Tuhan tidak mau itu terjadi buat hidup kita. Dan Alkitab telah mengajarkannya dari kisah Daud. Sisi gelap yang kedua daripada Daud yang dapat kita pelajari Bapak Ibu. Tuhan tahu, perhatikan. Tuhan tahu intrik-intrik kotor yang ada di pikiran kita. Sekali lagi, Tuhan tahu intrik-intrik kotor yang ada di pikiran kita. Itu sisi gelap manusia. Nggak ada yang tahu isi hati kita. Dan tidak ada yang tahu cara berpikir kita Bapak Ibu. Namun Alkitab katakan Tuhan tahu jalan pikiran kita. Ya. Dan ketika Batsyeba ya, sudah dimiliki, sudah diambil oleh Daud dikatakan. Maka Batsyeba itu melaporkan dirinya kepada Daud bahwa dia mengandung Bapak Ibu. Dan Daud berpikir keras. Bagaimana ini ditutupi? Lalu dimintalah Uria yang ada di medan pertempuran untuk datang ke rumah Batsyeba, untuk pulang ke rumah Batsyeba. Namun ketika Uria tiba di kota atau di Yerusalem, dia tidak mau kembali ke rumah istrinya. Dia berjaga-jaga di gerbang istana Daud dan dia tidak kembali. Dan ketika ditanya mengapa tidak kembali kepada istrinya, Uria katakan, bagaimana aku bisa menikmati hidup bersenang-senang dengan istriku sementara teman-temanku berjuang, bertaruh nyawa. Wow, luar biasa Uria ini Bapak Ibu. Dia tidak mau menikmati kesenangan, meskipun dia diizinkan untuk menikmati kesenangan oleh raja. Dan singkat kata, maka Daud menuliskan surat kepada seorang jenderal di mana nanti Uria ditempatkan. Dan ketika itu surat diberikan kepada Uria dan Uria kembali ke medan perang. Dan ketika dia kembali ke medan perang, Alkitab katakan, dia serahkan surat itu kepada pemimpin perang saat itu. Dan jenderal ini diperintahkan oleh Daud untuk mengkondisikan Uria berperang pada garis depan, garis yang paling berbahaya. Sehingga kemungkinan dia selamat kecil. Dan benar Bapak Ibu, singkat kata, Uria meninggal dunia. Dan Daud merasa selamat sekarang. Dia merasa aman sekarang. Karena apa? Uria sudah meninggal. Dia bisa mengambil Batsyeba sebagai istrinya. Saya mau katakan Bapak Ibu, dari kisah ini Alkitab ingin mengajarkan kepada kita, hati-hati dengan cara berpikir kita. Waktu kita merancangkan yang tidak baik, mengkondisikan yang tidak baik, dan mengaturnya sedemikian rupa. Dan nanti kalau terjadi kecelakaan buat hidup orang lain, seakan-akan itu normal. Ya. Seakan-akan itu sebuah kejadian yang lumrah. Namun ketahuilah Bapak Ibu, di mata Tuhan, Tuhan tahu siapa penyebabnya. Tuhan tahu siapa perancangnya. Tuhan tahu siapa pemikirnya. Dia tahu jalan pikiran kita Bapak Ibu. Nggak ada yang tersembunyi. Kalau manusia tidak tahu taktik pikiran kita, yang senantiasa menjahati orang lain, mencelakakan orang lain, Alkitab katakan Tuhan tahu jalan pikiran kita yang tidak baik sekalipun, yang tidak benar sekalipun. Jadi Bapak Ibu, berhati-hatilah dengan cara berpikir kita. Berhati-hatilah dengan cara berpikir kita terhadap orang lain. Kalau ada cara berpikir kita yang sudah niatnya tidak baik, ingin mencelakakan orang lain Bapak Ibu, ketika itu terjadi, walaupun tidak ada yang tahu, Alkitab katakan di mata Tuhan, Dia tahu apa yang sesungguhnya terjadi. Bicara di mata Tuhan yang ketiga Bapak Ibu, Dia tahu, perhatikan, Dia tahu kebusukan hati kita. Dia tahu kebusukan hati kita ketika orang lain tidak tahu. Singkatnya, ketika Uria telah meninggal dunia, maka Daud perintahkan Batsyeba untuk dibawa ke istananya dan menjadi istrinya demikian.
Dan sementara dia pikir tidak ada yang tahu, semua sudah aman, sudah clear Bapak Ibu. Maka Tuhan pakai seorang nabi bernama Nabi Nathan untuk membongkar kebusukan hati Raja Daud. Dan Nathan katakan kepada Raja Daud, Daud, katanya ada seorang kaya punya banyak domba. Satu kali orang kaya ini kedatangan tamu dan tetangganya punya 1 ekor domba. Dan dengan kekuasaannya katanya, maka orang kaya ini merampas anak domba daripada tetangganya dan mengorbankannya untuk kepentingan tamunya. Dan Daud berang, Daud marah dan berjanji untuk menghukum orang itu. Namun pelan, namun pasti, maka Nathan katakan, yang saya kisahkan adalah kamu, kata Nabi Nathan. Kamu sudah punya segala-galanya, namun kamu tega dikatakan. Mengambil Batseba, istri satu-satunya daripada Uria prajuritmu. Kamu begitu busuk, kamu begitu kotor, kamu begitu keji. Dan ketika Nabi Nathan menegur Raja Daud, Bapak Ibu, maka Alkitab katakan, maka Daud bertobat. Dan dia datang pada Tuhan, berdoa pada Tuhan. Dia menyesali semua kesalahannya dan minta ampun kepada Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan tahu kebusukan hati manusia. Ya, ketika kita berbuat tipu muslihat dan sepertinya kita bisa menghilangkan jejak apa yang tidak baik yang kita kerjakan, percayalah kita diamati oleh Tuhan. Ketahuilah kita dilihat oleh Tuhan. Ketika manusia sepertinya tidak tahu apa yang sedang terjadi, yang kita kerjakan, yang kita rancangkan, Alkitab katakan Tuhan tahu apa yang sesungguhnya terjadi. Jadi Bapak Ibu, hati-hati dengan kebusukan hati kita. Ya, hati-hati dengan tipu muslihat kita. Hati-hati dengan cara berpikir, jalan pikiran kita. Hati-hati dengan keserakahan kita. Satu kali Bapak Ibu, ada seorang pria setengah baya terbang dari satu kota ke kota lain. Dia bersama dengan istrinya, ya. Dan di dalam pesawat itu ada seorang rohaniwan, ya, rohaniwan. Dan pada saat itu dikatakan pria ini dia berdiri dari bangkunya dan pergi mengarah ke toilet, ya, mengarah ke toilet. Dan ketika dia mengarah ke toilet, dia melewati bangku seorang rohaniwan, ya. Dan dia lewat dan rohaniwan lewat, ya. Lewat satu kali dan rohaniwan ini kaget karena apa? Ketika pria ini lewat Bapak Ibu, seperti ada huruf yang menyala di dahi daripada bapak setengah baya ini. Huruf itu adalah nama seorang wanita, ya. Kedua kali pria ini lewat dan huruf itu muncul di mata rohaniwan ini. Dan ketiga kali dia ke toilet, maka rohaniwan ini berdiri dan cegat itu bapak dan katakan demikian. Boleh saya tanya, katanya. Apa arti nama ini? Disebutkan nama yang tadi sepertinya ada di dahi daripada bapak itu bagi hidupmu. Dan pria ini kaget Bapak Ibu. Kenapa? Rupanya nama itu adalah wanita simpanannya, sementara dia ada bersama dengan istrinya. Dan dia mengaku kepada rohaniwan ini dan berjanji untuk hidup benar. Dan dia didoakan, dia kembali ke istrinya dengan hidup baik dan hidup normal kembali. Tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan Bapak Ibu. Sebagai orang percaya, ingatlah di mata Tuhan. Dia tahu keserakan hati kita. Ya, hati-hati ketika kita menginginkan apa yang menjadi milik orang lain. Dia tahu apa yang menjadi jalan pikiran kita. Dia tahu kebusukan hati kita. Jadi hindarilah hal-hal seperti itu. Yang kedua Bapak Ibu, bicara di mata Tuhan, saya dapatkan dari Ulangan 11 ayat yang ke-12, 13 dikatakan demikian. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan padamu pada hari ini, sehingga kau mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Yang kedua, bicara mengenai di mata Tuhan. Tuhan tahu kondisi hidup kita dan harapan-harapan kita. Tuhan tahu kondisi hidup kita dan harapan-harapan kita. Ini kisah mengenai orang Israel. Ya, ketika mereka di padang gurun, maka Tuhan bicara kepada mereka lewat Nabi Musa. Ya. Dan Tuhan katakan kepada mereka bahwa Tuhan berjanji akan memberikan kepada mereka tanah yang subur, tanah Kanaan. Dan Tuhan perbandingkan antara tanah Kanaan dengan tanah Mesir di mana mereka tinggal dulu. Sebelumnya mereka tinggal di tanah Mesir. Mereka bercocok tanam,
Ya, mereka harus mengambil air, mengairi ladang-ladang itu, bekerja keras. Ya, di Mesir itu walaupun ada sungai Nil, ada daerah-daerah gersang lainnya. Dan musim kemaraunya panjang, Bapak Ibu. Suatu kali saya sempat main ke Mesir, ke daerah Kairo, dan saya tanya seorang guide di sana, sudah berapa lama hujan tidak di sini? Dia bilang sudah 6 bulan abuna katanya. Cukup panjang di sana. Jadi musim keringnya panjang. Sehingga ketika orang bercocok tanam, orang harus mengambil air, entah dari mata air, dari sungai, untuk diairi supaya tumbuhan yang mereka tanam dapat bertumbuh dengan baik. Dan pada harinya mereka akan menuai sesuai dengan waktu atau iklim yang ada pada masa itu. Dengan kata lain, ketika orang Mesir, ketika orang Israel ada di Mesir, mereka tetap harus bekerja keras, mereka harus berpeluh, mereka harus mencangkul, mereka harus menanam, mereka harus menimba air. Ada kerja ekstra untuk mereka mencukupkan kehidupan dari tumbuhan yang ada, Bapak Ibu. Dan ketika mereka ada di padang gurun, Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan berikan kepada mereka tanah yang subur, di mana dikatakan hujannya baik, tanahnya subur, airnya banyak. Namun sebelum mereka tiba di sana, mereka sekarang sedang ada di padang gurun, Bapak Ibu. Padang gurun ini lebih berat daripada tanah Mesir. Namanya padang gurun. Kalau di Mesir masih ada sungai Nil, masih ada tanaman, masih ada tanah, masih ada lahan. Di padang gurun tidak ada. Tidak ada sungai, tidak ada air, tidak ada subur, tidak ada padang rumput. Dan mereka hidup dalam kekeringan. Mereka hidup dalam kegersangan. Seringkali Tuhan menyatakan mujizat untuk peliharakan mereka. Memberikan oase, membuka mata air dari gunung batu, memberikan mereka roti mana, memberikan mereka burung puyuh. Ada berbagai macam mujizat yang Tuhan berikan ketika alam tidak bisa menghidupi orang Israel di tanah padang gurun pada masa itu. Bicara di mata Tuhan, Bapak Ibu, itu artinya dia tahu latar belakang hidup saudara, kondisi hidup saudara. Bicara di mata Tuhan, dia tahu kondisi hidup saudara sekarang ini. Di Mesir, orang Israel sulit, mereka terjajah, bercocok tanam susah. Tapi di padang gurun pun tidak lebih baik. Di padang gurun tidak lebih baik. Mereka juga hidup sulit, mereka juga hidup struggle, mereka hidup juga dengan susah payah. Namun Alkitab katakan, meskipun kondisi padang gurun tidak lebih baik daripada tanah Mesir, Tuhan tetap pelihara mereka, Bapak Ibu. Tuhan tetap pelihara mereka. Tuhan tetap bela mereka. Tuhan tetap ada buat mereka. Tuhan tetap ada buat mereka, Bapak Ibu. Dan nanti dikatakan pada masanya mereka akan tiba di tanah Kanaan, tanah perjanjian, di mana Tuhan berikan mereka tanah yang subur. Musim hujannya bagus, dikatakan iklimnya bagus, tanahnya gembur, airnya banyak, tumbuhannya luar biasa. Dan ingatlah ketika mereka nanti tiba di tanah Kanaan, tanah ini bukanlah tanah yang gratis. Karena di tanah Kanaan ada banyak bangsa-bangsa kuat, bangsa-bangsa besar, bangsa-bangsa berkubu, bangsa-bangsa yang punya raja-raja tentara, yang mungkin sudah hidup ratusan tahun sebelum orang Israel ada, Bapak Ibu. Namun Alkitab katakan, nanti kalau mereka ada di sana, maka Tuhan akan menghalau penghuni tanah Kanaan dan memberikan tanah itu kepada mereka. Luar biasa Tuhan kita, Bapak Ibu. Luar biasa. Mari saya ajak saudara untuk menarik ayat ini secara kontekstual, ya. Bicara mengenai kontekstual masa-masa COVID ini. Saya percaya sebelum COVID, Bapak Ibu, saudara ada hidup yang senang, ada hidup yang sedang, tapi ada hidup yang susah. Pasti ada kayak gitu. Dan secara konteks buat Anda yang susah, sebelum COVID saja sudah struggle menjalani hidup. Ya, sudah susah menjalani hidup, sudah berat menjalani hidup. Ya. Dan Alkitab katakan Tuhan tahu itu, Bapak Ibu. Tuhan tahu kondisi saudara. Dan ketika kita masuk pada masa COVID, pasti saya tahu ada banyak orang tambah sulit. Ada banyak orang tambah susah. Ada banyak orang tambah kering. Ada banyak orang tambah tak berdaya. Namun perhatikanlah Bapak Ibu, sudah kurang lebih 10 bulan kita melewati masa-masa COVID. Dan saya percaya kalau saudara ada sebagaimana saya ada mata Tuhan yang mengawasi hidupmu, keluargamu, keperluanmu, kebutuhanmu. Sehingga engkau bisa melewatinya meski tidak dengan berlimpah. Meski tidak dengan luar biasa. Namun kalau kita ada, saya tahu ada mata Tuhan yang mengawasi kita. Memelihara kita sedemikian rupa sehingga apa yang kita butuhkan meskipun berat sulit masih dapat kita lewati hingga kita ada pada hari ini. Dan saya mau tegaskan, seperti harapan orang Israel
janji Tuhan tentang tanah Kanaan diberikan kepada orang Israel yang percaya. Setelah masa COVID ini, maka Tuhan akan memberikan kepada saudara tempat yang luar biasa, kondisi yang luar biasa, iklim yang luar biasa, waktu yang luar biasa, keadaan yang luar biasa, masa depan yang luar biasa, pekerjaan yang luar biasa, seperti Kanaan yang penuh susu dan madu. Itulah harapan kita. Dan saya yakin firman ini pasti digenapi buat saudara dan saya. Yakin, percaya, masa ini akan berlalu, masa ini akan lewat, dan kita akan dibawa pada masa depan yang luar biasa. Sebagaimana orang Israel dibawa Tuhan ke tanah masa depan, tanah Kanaan. Dipelihara Tuhan dan berlimpah-limpah. Saya percaya firman Tuhan. Apapun kesulitanmu di masa lalu, perhatikan. Apapun kesulitanmu di masa kini, Tuhan tahu. Dan Tuhan tidak hanya tahu, Dia akan bawa saudara kepada tempat dan masa depan yang lebih baik. Karena Tuhan mengasihi saudara. Tuhan mengasihi kita semua. Yang terakhir Bapak Ibu, bicara di mata Tuhan, itu saya dapatkan dari kitab Mazmur 33 ayat 16, 17, 18. Dikatakan demikian, seorang raja tak akan selamat oleh besarnya kuasa, seorang pahlawan tak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Yang pertama, di mata Tuhan, artinya Tuhan tahu sisi gelap kita. Dia tahu keserakahan kita, Dia tahu jalan pikiran kita yang salah, Dia tahu kebusukan hati kita. Yang kedua, bicara di mata Tuhan, Dia tahu kondisi kita, Dia tahu harapan-harapan kita. Dia tahu masa lalu yang sulit, yang tidak mudah, dan Dia tahu masa sekarang yang lebih sulit, Dia tahu. Namun tidak sekedar tahu, Dia akan bawa kita ke masa depan, ke hari depan yang penuh harapan, yang penuh kecukupan, yang penuh kelimpahan, yang penuh berkat. Itu firman Tuhan. Yang ketiga, bicara di mata Tuhan, itu berarti saudara, Tuhan mengetahui perjuangan peperangan saudara. Dan Tuhan dapat menyelamatkan Anda. Sekali lagi, bicara di mata Tuhan, Tuhan tahu perjuangan peperangan Anda. Dan bukan itu saja dikatakan, Dia akan menyelamatkan Anda ketika engkau berharap. Alkitab ini katakan, Mazmur katakan, raja tidak bisa selamat karena besarnya kekuasaan. Pahlawan tidak tertolong karena besarnya pasukan. Perlengkapan kerang, kuda yang tangkas tidak memberi keluputan. Bapak Ibu, tak ada satupun manusia yang tidak gentar masuki sebuah medan pertempuran. Sekalipun semua telah dipersiapkan dengan baik, tak satu pun bisa diprediksi, Bapak Ibu. Ya, raja bahkan pahlawan hebat pun tak bisa menjamin bahwa saya pasti menang. Ya, bahkan keselamatan dirinya pun dia tidak bisa jamin. Hanya Tuhan yang dapat diharapkan dalam medan pertempuran, Bapak Ibu. Hanya Tuhan yang dapat diharapkan dalam medan pertempuran. Selama Anda hidup, Anda harus berjuang. Sekali lagi, selama Anda hidup, Anda harus berjuang. Tidak ada hidup yang tidak ada perjuangan. Ya, kalau orang mau tidak berjuang dalam hidupnya, gampang saja selesai hidup. Tapi selama hidup, Anda pasti berjuang. Senang tidak senang, Anda pasti berjuang. Dan dalam perjuangan, dalam perjuangan Bapak Ibu, itu ada kondisi kawan dan lawan, like and dislike, senang tidak senang. Itu pasti terjadi, ya. Dan dalam perjuangan tidak ada yang bisa dijadikan andalan atau pegangan. Kekuasaan tidak kekal, Alkitab katakan, ya. Pengalaman tanding akan usang. Perlengkapan yang canggih memiliki keterbatasan. Dalam perjuangan ada banyak yang tidak terprediksi dan tidak terkendalikan. Bahkan orang-orang yang merasa paling kuat, paling berkuasa, bisa tumbang di medan peperangan. Dalam perjuangan ada perasaan takut, kalut, warna suasananya adalah perjuangan. Ketika pertempuran berkecamuk, Alkitab katakan, Tuhan perhatikan orang yang percaya. Dan saya tidak tahu apa yang menjadi perjuangan saudara saat ini. Saya tidak tahu apa yang menjadi medan pertempuran saudara saat ini.
Namun Alkitab katakan, ketika kau masuk dalam perjuangan pertempuran hidup, ingat ada mata Tuhan yang memperhatikan engkau ketika engkau berseru kepada Tuhan. Dikatakan demikian, lebih selamat orang yang bergantung pada Tuhan di medan perang daripada seorang pahlawan dengan kekuasaannya, daripada seorang raja dengan kebesarannya, dari seorang prajurit dengan perlengkapannya. Lebih selamat dan terjamin orang yang berharap pada Tuhan di dalam peperangan, dalam perjuangannya. Jadi penghiburan buat saudara yang saat ini sedang berjuang, sedang bertempur dalam kehidupanmu. Ya, hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan. Perhatikanlah, engkau tidak sendiri. Ada mata Tuhan yang melihat engkau. Ada mata Tuhan yang perhatikan. Dan bukan hanya memperhatikan, ketika kau berseru kepadanya, Alkitab katakan, Tuhan akan berikan keluputan. Tuhan akan berikan keselamatan. Mari saya ambil perikop ini kisahin dengan konteks kehidupan berbisnis, Bapak Ibu. Ya, saya sering pelayanan di kantor-kantor, dan dalam banyak diskusi, teman-teman yang berbisnis sering bilang gini, dikatakan, Pak Gordon, kadang-kadang bisnis itu seperti perang katanya. Ya, ada pasang taktik, pasang strategi, dikatakan, lihat kompetitor kita bikin apa, kita antisipasi, miriplah taktik perang katanya. Saya mikir ada benernya juga, Bapak Ibu. Nah, satu kali saya pelayanan sebuah kantor, di mana yang punya ini adalah anak Tuhan. Dia adalah importir daging dari Kanada, Bapak Ibu. Ya, dan importir daging dari Kanada, nanti dia drop ke supermarket, ya kalau saya nggak salah itu ke tempat-tempat penjualan daging, juga di pasar-pasar, dia drop ke restoran-restoran. Satu kali dikatakan ada kompetitornya lebih besar dari dia, punya modal banyak, ingin mencegat impor daging dari Kanada. Dan kompetitornya ini negosiasi kepada pihak pejabat setempat. Ya. Dan singkat katanya, dalam jangka 3 bulan akan digodok untuk menyatakan sebuah keputusan bahwa tidak boleh lagi impor daging dari Kanada karena ketentuan 1, 2, 3. Dengan kata lain, ibu ini sebenarnya ingin dipotong jalur bisnisnya. Dan waktu itu dia bilang, Pak Gordon bantu doa, saya nggak punya duit, saya nggak punya channel, saya nggak punya apa-apa, cuma doa lagi. Dan berapa kali saya diundang kantornya, kita berdoa, kita berdoa, kita berdoa. 6 bulan kemudian saya diundang. Dan ketika diundang dikatakan, Pak Gordon, saya bersyukur. Kenapa bersyukur? Rupanya Pak, kebijakan yang akan dibuat oleh kompetitor saya tidak ada. Yang kedua, sekarang dia rupanya punya kasus. Akhirnya dia pergi ke luar negeri. Yang ketiga, Pak, itu berarti bisnis saya dapat berjalan walaupun tidak besar, tidak banyak. Saya percaya Tuhan yang tahu perjuangan saya dan bela saya, Pak. Sampai sekarang saya ada, saya tahu Tuhanlah yang bersama dengan saya. Saya tidak tahu perjuangan saudara. Dalam usaha, dalam bisnis, dalam dagangan, saya tidak tahu. Namun ketika engkau terjepit, tidak berdaya, engkau berseru pada Tuhan, ada Tuhan yang perhatikan engkau. Kiranya Bapak Ibu, ingatlah di mata Tuhan. Tuhan tahu sisi gelap saudara. Hati-hati dalam hidup. Hati-hati dengan cara berpikir. Hati-hati dengan keinginan saudara. Hati-hati dengan kebusukan hati kita. Ingat, di mata Tuhan, Dia tahu kondisi saudara. Dia tahu masa lalu saudara yang susah. Dia tahu yang saat ini susah. Tapi ingat, tidak hanya Dia tahu, Dia akan berikan masa depan di mana berkat-berkat Tuhan dilimpahkan asal kita mengasihi Tuhan. Yang ketiga, di mata Tuhan Dia tahu perjuangan kita. Dia tahu pertarungan kita dalam hidup. Dan Dia tahu kondisi di mana kita tidak berdaya. Orang lain besar, kita tidak bisa berbuat banyak. Namun ketika engkau berharap pada Tuhan, maka mata Tuhan yang tahu kondisimu akan menyelamatkan engkau. Tuhan memberkati kita semua.